Oke, kita memanggil Tuan Rimbono. Sekarang sudah jam 12 malam. Gimana, Mas? Aduh, ini kap. Assalamualaikum Rimbono. Kenapa kau memanggil-manggil saya? Oke, jadi bukan Rimbono. Aduh. Saya Sartono. Hah? Saya lagi duduk santai. Kenapa kamu memanggil-manggil saya? Ya mohon maaf Tuan ya, salah. Saya manggilnya Tuan Rimbono. Rimbono. Iya udah, maaf ya. Ya. Namanya Ganang. Sartono tadi. Sartono, bukan Rimbono. Salah, Mas. Rimbono kamu kamu yang datang? Ya, mirip. Mirip gitu ya. No gitu ya. Di telinga saya. Ya udah, lanjut monggo ya. Maaf ya. Maaf ya. Ada saja Pak ya. Mas, jangan Sartono lagi, Mas. Sumpah kehilangan jejak kita. Wah, kabur ini pasti, Mas. Apa tandanya? Iya Mas. Astagfirullah. Paling kita sebentar lagi ini jam 12-an loh Mas. Jam 12 kan bisa jadi jam 12:15. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah jam 12. Awas aja. Api jatuh tadi sini Mas. Hah? Api. Astagfirullahaladzim. Turun terus. Astagfirullahaladzim. Mas, itunya Mas. Tahu diambil. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Percuma saja. Semua yang kau lakukan itu akan sia-sia, manusia. Lebih baik kalian menyerah saja. Karena dari setiap hal yang telah kau lakukan itu hanya akan membuang waktumu saja. Sampai kepalamu tertukar dan kakimu kau memanggil Rimbono, itu tidak akan bisa. Siapa kau? Saya adalah anak buah dari Blendrong Siro. Percuma saja kau sudah memiliki pusaka gendul semesta itu. Karena kau tidak akan mampu ataupun bisa menggunakan pusaka itu. Jadi, sudah saya katakan dari awal, kalian itu akan sia-sia. Semua perbuatan yang selama ini kau lakukan ataupun perjuangan itu hanya membuang waktu, tenaga, dan pikiranmu. Gimana kau sembunyikan Rimbono? Dia sudah mati. Astagfirullah. Apa yang kau lakukan? Gimana Rimbono? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya membunuhnya. Jadi, percuma saja kau memiliki pusaka sehebat wala ataupun sedahsyat itu. Tapi, kau tidak akan mampu menggunakan pusaka itu. Yang ada nantinya, pusaka itu akan memakanmu sendiri. Kita bisa cari jalan lain. Lebih baik
Sudahi saja permasalahan yang sedang kalian permasalahkan dengan Tuan Blendrong Sirap. Menyerahlah, percuma. Apapun yang kau lakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Pergi kau lah. Tersenyumlah. Kamu membunuh Mantri Rimbono pasti dengan alasan karena kau ketakutan. Karena kau sudah tahu, pihak itu sudah tahu bahwasanya Rimbono sudah berada di tangan kami. Ketakutan. Apa yang harus saya takuti dari manusia-manusia bodoh seperti kalian? Kau tahu dengan adanya pusaka ini di tangan kami dan Rimbono sudah berada di pihak kami. Kau pasti ketakutan Rimbono akan menggunakan pusaka ini untuk mengalahkan kalian. Jadi kalian akan membunuh si Rimbono. Saya tidak merasa ketakutan sedikit pun dengan pusaka itu. Saya hanya menjalankan kewajiban saya karena Rimbono sudah mengkhianati sebuah perjanjian. Jika sebuah perjanjian sudah ditulis dan disetujui, maka Rimbono wajib dibunuh dan mati. Asal kau tahu, dengan membunuh Rimbono bukan berarti kami tidak bisa menggunakan pusaka ini. Silakan saja. Buktikan saja omongan yang kau lontarkan dari mulutmu. Karena saya ingin melihat apakah mulut besarmu itu memang hanyalah bualan semata saja ataupun benar-benar kau bisa melakukannya. Silakan, saya akan menyaksikan mulut besarmu itu. Apakah itu bisa menjadi kenyataan atau hanya hayalanmu saja? Kau yakin kau berbicara seperti itu? Tentunya saya sangat yakin. Tunggu saja. Baik, Akan ada kejutan di markas besarmu sendiri. silakan lakukan dan saya akan menyaksikan. Kita pergi sana. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata Mantri Rimbono Dia dibunuh. kesalahan kita sebenarnya, Mas. Iya. Andai kata tadi siang Dari awal kita, ya Allah. Rimbono itu kita bawa. Dan ucapan dari makhluk tadi memang kayaknya tidak dusta, Mas. Soalnya Jenengan pas tadi ngerasain Nggak ada sama sekali. energinya itu nggak ada. Nih, ini gimana, Mas? Yang tahu mantranya hanya Ya Rimbono. apa nggak itu aja ya? Si, Gurunya itu Rimbono. nah kita cari tahu siapa tuh, Pak. Memang Kimaja. Oh, gimana kan punya ini ya? Iya, sistemnya hampir sama. Maksudnya misalnya Kimaja tidak bisa. Pokoknya kita panggil aja Kimaja dulu, Mas. Siapa tahu karena sistem cara kerjanya itu sama, siapa tahu Kimaja bisa. gurunya masih gurunya sering. Ya nggak tahu, ya Kimaja yang tahu. Kimaja yang tahu informasi Baik, ini. kau bentengin ini sih. Sebelum semuanya bocor, saya manggil Kimaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selatan sih. Biar saya yang manggil Kimaja emosional. Oh, yang bekas. Itu yang bekas. Bismillah. Apakah kau sudah berhasil? Assalamualaikum Kimaja. Oh, waalaikumsalam. Saya lupa. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana?
Apes Kimaca. Apes bagaimana? Aku mengatakan apes itu bagaimana? Ternyata Rimbono dibunuh oleh rombongannya musuh kita. Bagaimana bisa? Bukannya si Rimbono ini sudah bersama kalian? Iya, memang tadi siang sudah bersama kami. Akan tetapi Rimbono itu tiba-tiba diculik sama Blendongson dan dibunuh agar tidak bisa menggunakan ini. Dibunuh oleh... Rombongannya Blendrong Siron. Tunggu sebentar. Saya masih tidak mengerti. Si Rimbono kan berada di tanganmu. Iya, botolnya saja itu gendul mestonya Rimbono saya lepaskan. Kita janjian malam ini jam 12 di sini untuk melepaskan oksigen yang ada di gendul semesto ini. Kenapa tidak kau bawa si Rimbono itu? Itulah yang membuat saya menyesal, Tuan Maja. Sekarang si Rimbono sudah mati. Kau bilang dibunuh. Lalu bagaimana caranya kau untuk melepaskan oksigen yang sudah dihisap sama pusaka ini dari markasnya Blendong Siron? Apakah Kimaja nggak punya solusi mengenai pusaka ini? Apakah Kimaja nggak bisa melakukannya? Kan Kimaja kan punya. Iya, saya tahu saya punya. Tetapi saya sudah bilang manusia tingkatannya berbeda. Ya siapa tahu lah, Kimaja. Tolonglah. Kan cara kerjanya kan sama. Memang cara kerjanya sama. Hanya dibuka dan menyedot, dibuka menyedot seperti itu. Tetapi kan ada mantra khusus untuk bisa memaksimalkan fungsi dari pusaka ini. Sedangkan saya hanya menghafalkan pusaka milik saya sendiri, Majaraja. Nah, lantas kalau seperti ini nggak ada fungsinya dong Kimaja. Jika seperti itu. Sedangkan Rimbono sudah tiada. Saya nggak tahu ya, apa memang disembunyikan atau memang dibunuh. Kita belum pasti itu. Kau sudah mencarinya atau belum? Sudah. Dari segi energi nggak ada sama sekali. Berarti memang benar sudah dibunuh. Nih, mohon maaf Tuan Bujang Bekas. Ini kan Bagaimana? cara kerjanya kan sama. Iya. Sama pusaka milik jenengan. Apa enggak mantra yang punyanya jenengan sama ini sama juga, karena sama-sama menyedot gitu loh. Dan sama-sama melepasnya gitu loh. Ya saya bisa saja mencobanya. Tetapi saya ragu ini akan berhasil sesuai fungsinya. Mungkin akan bekerja, tetapi tidak semaksimal apabila si empunya yang memegang. Tidak ada salahnya untuk mencoba Kimaja. Harus yakin Kimaja segala sesuatunya. Kau tunggu di sini. Dan tolong bantu saya. Kau baca apalah yang sekiranya mempermudah urusan. Ya Kimaja. Kau tunggu di sini. Kimaja mau melakukannya sekarang apa? Ya iya. Ini saya akan mencobanya dulu. Maaf Kimaja, yang nggak ada oksigennya di sebelah sana. Bukan di sebelah sini. Sebelah sana Kimaja. Nah, lalu kenapa kau berjalan ke arah sini? Ya kan kita nggak bisa ke sana, nggak ada oksigennya Kimaja. Ya sudah, antarkan saya ke tempat itu. Di batu sini Kimaja. Sebelah sini nih. Makanya dari sebelah sini aja Kimaja, mohon. Nah, Batasnya pohon ini. iya ini dari sana jurang ini ke sana itu nggak bisa ada oksigennya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kimaca? Gimana? Di sini kenapa Kimaca? Sebenarnya di sebelah sini atau sebelah situ? Ya ini daratan ini maksudnya Kimaca. Ya. Saya akan coba. Anakku Yunda Sekundul. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana? Hah? Kenapa tiba-tiba menjadi terang? Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, ini gimana ini mas? Ini jadi siang Kimaca. Jadi terang ini. Berarti yang saya bacakan bukan yang saya bacakan sebenarnya. Ini kesalahan karena tidak seimbang. Tidak seimbang bagaimana? Maksudnya mantra yang biasa saya bacakan ini untuk mengambil sesuatu yang bukan gelap. Ini tiba-tiba gelapnya yang hilang. Astagfirullah ya Allah. Ini terang Bisa banget. dikembalikan lagi apa? Ini bisa kembalikan lagi apa enggak? Ya Allah. Saya harus ya saya coba dulu lah. Ya Allah. Yang benar Kimaca, kali takutnya jadi sore. Bismillah. Ya, coba. Permainan Ikut ini. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa Kimaca berubah jadi siang? Ya saya tidak tahu. Mantra yang saya bacakan yang saya hafal saja. Berarti ini bisa menyedot luar biasa ya Kimaca. Siang, malam. Benar kalau kamu bilang pusaka ini bisa menyedot seluruh unsur alam. Ini salah satunya dari yang tidak percaya jadi percaya. Nah, apa Kimaca masih punya mantra yang kira-kira mengeluarkan oksigen ini untuk alam ke sana? Ya untuk pikirannya tadi mungkin masih kacau mungkin. Harusnya mikirnya. Saya sudah dipikirkan. Gini, ini ada 4 sumbu seperti yang saya katakan dari awal. Ya. Kira-kira menurutmu di mana yang berurusan dengan oksigen ataupun angin? Informasi kan warna kuning Kimaca. Ini kayak kuning semua. Putih apa ya mas ya? Hah? Putih apa ya? Ini dibuka, ambil baca mantra nih. Kalau tidak salah, Cirusli itu mengatakan yang berurusan dengan angin, awan ataupun oksigen yang kau maksud itu berwarna putih. Benar anak itu? Oh ya udah. Saya akan coba. Silakan Kimaca. Mungkin alangkah baiknya bismillah dulu. Ya saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk manusia, masuk, berhasil. Apa Kimaca? Tutupnya belum dibuka atasnya. Sudah. Sudah tutup udara, sudah saya. Coba ya, saya coba dulu ya Kimaca ya. Coba mas dulu mas. Ini ada yang terlupa. Apa? Harusnya kan saya yang mengeluarkan oksigen Ya. dari dalam ini. Jadi yang saya bacakan ini mengambil. Wah. Loh, belum Kimaca. Hah? Ini masih hampa. Masih hampa. Iya. Lalu tadi apa yang saya ambil? Saya merasakan betul ada sesuatu yang masuk ke dalam sini. Hah? Benar.
Apa itu Masa? Saya tidak tahu apa yang masuk ke dalam pusaka ini. Saya lupa bahwasanya saya harus mengeluarkan sesuatu dari pusaka ini untuk dikembalikan. Tetapi saya tadi lupa. Saya menarik dan ada sesuatu, saya yakin masuk ke dalam sini. Lah. Apakah hubungannya dari Blendlo Seron itu sudah pada masuk ke sini? Saya kan kemarin penjelasannya kan makhluk-makhluk yang lemah. Dingin enggak sih? Iya sih, Mbak. Astagfirullah. Lalu bagaimana? Coba sekali lagi. Ya, coba gimana? Di sumbu yang paling besar. Ya. Ya, baiklah. Bantu doa yo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala la ilaha illallah. Apa yang terjadi gimana? Saya tidak tahu malah dia. Allahumma Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma Saya akan coba lebih keras lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad. La ilaha. Mas, Fatih. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullah. Mas. Mas itu gimana nih, Mas? Saya tidak tahu. Gimana, Mas? Saya membacakan mantra supaya Pas. cepat kabur. Ayo kabur. Gimana? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak berani. Manusia, cepat. Apa yang terjadi gimana? Saya tidak tahu. Ini bocor. Cepat kau pegang. Apa yang keluar itu? Cepat kau pegang. Ini gimana ini? Cepat. Kau pegang. Mas, gimana, Mas? Bisa. Gigi. Bocor semua. Aduh, rusak. Ini pasti rusak. Panas. Woi, gigi. Itu gimana ini ditinggal, Mas? Bagaimana bisa? Apakah mungkin isinya terlalu penuh manusia? Apakah sudah mengatakannya? Antum tunggu dulu. Tutupnya mana tadi? Tutupnya. Tutupnya mana? Di sebelah sini. Sudah kau tidak usah hiraukan. Oh, ini. Ayo, ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya apa yang telah kalian lakukan? Maafkan kami, Patih. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya? Coba jelaskan kepada saya. Jadi seperti ini, Patih. Ini suatu ketidaksengajaan, Patih. Benar. Mohon maaf. Jadi malam-malam saya sudah ada janji dengan si Mantri Rimbono untuk menyedot oksigen atau mengeluarkan oksigen. Ternyata pihak Blendlo Seron jauh lebih pintar, Patih. Tiba-tiba ada salah satu anak buahnya yang mengatakan bahwasanya si Rimbono telah dibunuh. Sedangkan saya cari-cari energinya pun nggak ada, Patih. Lantas saya bingung. Ini sudah punya
gendul semesta ini jika tidak digunakan kan sia-sia. Jadi saya Berinisiatif untuk Bisa. memanggil Ki Maja. teman saya, Pati. Ki Maja, terus kan Ki Maja pernah punya pusaka persis sama ini ya. Sama Namanya apa? Raja Maja. Raja Maja. Dengan ketidaktahuan saya mencoba untuk memaksakan itu, Pak Ti. Kami mohon maaf, Pati. Ya saya harapannya bisa enggak sia-sia sih tujuannya gitu, Pak Ti. Tapi mohon maaf, Pati. Bagaimana Pati bisa tahu? Apakah Pati melihatnya dari jauh atau bagaimana? Saya baru saja masuk ke dalam wilayah Blendrong Siro. Akan tetapi, semakin lama saya masuk lebih dalam wilayah itu, tubuh saya merasa kebakaran. Dan saya melihat banyak sekali pasukan dari Blendrong Siro yang sedang menjaga di tiap posnya. Itu sudah mati karena kebakar. Berarti yang di video itu, Mas, yang Ki Maja menjelaskan sesuatu masuk ke dalam sini tapi dia tidak tahu apa yang masuk, mungkin hawa dingin yang berada di sini. Jadi tinggal panasnya. Jadi tinggal panasnya. Dan kebocoran yang terjadi di gendul ini, mungkin hawa panas juga yang masuk ke dalam sana. Astagfirullahaladzim. Kami melakukan kesalahan, Pak Ti. Sebenarnya di sini dikatakan sebuah kesalahan, akan tetapi juga bisa disebut sebuah keberuntungan. Karena beberapa prajurit dari Blendrong banyak yang mati karena kepanasan. Benar sekali. Dan untuk Blendrong Siro sendiri bagaimana, Pak Ti? Saya pun belum mengetahui kabar mengenai Blendrong Siro karena saya belum bisa masuk lebih dalam di wilayah itu. Karena suhu dan hawa di sana sangatlah panas. Jangankan saya, jika kau masuk mungkin kulitmu pun akan terbakar. Benar, Pak Ti. Ketika itu ditarik, tiba-tiba hawa di sekitar itu sangat panas. Badan saya langsung kita nggak Benar. kuat, langsung pergi lari, Pak Ti. Padahal kami hanya di bibir ini saja perbatasan. Untung saja kau segera pergi menjauh dari tempat itu. Jika tidak, bisa saja kau pun mengalami luka bakar di tubuhmu. Seharusnya ini yang mengetahui Ki Maja ya. Iya, Ki Maja. Apakah saya panggil Ki Maja saja, Pak Ti? Biar Pak Ti bicara langsung terhadap Ki Maja. Baiklah, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ki Maja. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik, Pati. Saya akan panggilkan Ki Maja. Silakan. Itu yang bekas. Tolong kembalilah. Ada apa, Maning? Ada apa lagi? Perkenalkan. Kau siapa? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Patih Dharma Wulung. Nama saya Maja. Panggil saja Maja ataupun Bujang Bekas. Baiklah, jadi seperti ini. Saya ingin bertanya sesuatu terhadap dirimu. Karena saya mendengar dari mereka semua bahwasanya kaulah yang telah menggunakan pusaka gendul semesta itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimana bisa tempat dari wilayah Blendrong Siro itu menjadi suhunya sangat panas. Gini, manusia itu memanggil saya. Dia mengatakan Mantri Rimbono sudah mati. Dan mereka menyuruhku untuk mencoba menggunakan pusaka itu. Memang pusaka puja saya dan pusaka yang sekarang dipegang cucu-cucu jenengan. Itu cara kerjanya sama. Tetapi nanti tahu sendiri. Pasti ada mantra-mantra khusus untuk menggunakan suatu pusaka. Sedangkan saya hanya menghafal mantra untuk pusaka saya sendiri. Tetapi karena kalau tidak melakukan apapun itu akan memperlambat ataupun menghambat. Jadi saya melakukan
mencoba pusaka itu. Siapa tahu dengan saya mencoba akan berhasil. Dan ketika langkah pertama saya mencoba untuk mengeluarkan, saya malah menyedot. Memang saya merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam gendul itu. Tetapi saya tidak tahu apa yang masuk ke dalam gendul itu, saya tidak tahu. Lalu yang kedua, ada kebocoran. Benar seperti itu ya manusia? Benar Ki Maja. Ada kebocoran pada gendul itu. Saya beranggapan mungkin gendul itu sudah penuh isinya. Jadi jebol dan terjadilah kebocoran. Memangnya ada apa sih? Manusia, coba tolong jelaskan kepada kami. Biar Pati yang menjelaskan. Jadi seperti ini. Di wilayah Blendrong Siron, di tempat di mana kau melakukan penggunaan pusaka itu, tempatnya suhunya sangatlah panas sekali. Lalu apa yang terjadi? Banyak sekali pasukan dari Blendrong Siron yang tewas karena suhu di dalamnya sangat panas dan mengalami luka bakar yang sangat parah. Pasukan Blendrong Siron mengalami luka bakar yang parah. Bukankah ini suatu keuntungan, Pati? Benar, sudah saya katakan sejak awal. Bisa dikatakan ini sebuah masalah bagi kita. Tapi bisa dikatakan juga ini sebuah keberuntungan bagi kita. Kita bisa ambil hikmah di setiap kejadian. Mungkin saja kesalahan yang telah kalian lakukan. Hikmahnya kita bisa mengurangi pasukan dari Blendrong Siron. Kesimpulannya adalah kesalahan tidak mesti salah. Sebenarnya di sini kau sudah berhasil menggunakan pusaka itu. Mungkin saja karena di pusaka itu memiliki banyak sumbu. Sumbu yang kau gunakan itu salah. Mungkin itu bisa jadi, Pati. Tapi jika tadi kau katakan sudah ada kebocoran, apakah kemungkinan pusaka itu tidak mengalami kerusakan? Begini saja. Keuntungan kita lebih banyak karena telah membunuh beberapa prajurit-prajurit dari Blendrong Siron. Ya, Kita tinggal menuntaskan sisanya saja. bukan seperti itu, Ki Maja. Benar, gimana? Jadi seperti ini. Jika tempat itu dibiarkan seperti itu akan sangat berbahaya untuk berkelangsungan hidup alam di tempat itu. Kita harus segera mungkin mengembalikan bagaimana caranya tempat itu ke posisi semula. Karena saya yakin nantinya tempat itu akan terjadinya kerusakan yang sangat besar. Tandus, Pati. Benar. Begini, karena yang disisakan hanya hawa panas di sana, berarti yang masuk ke dalam gendul itu adalah hawa dingin. Saya ada satu jalan yang mungkin bisa dicoba. Apa itu, Ki Maja? Kau ingat cerita saya tempo lalu, kemarin malam, bahwasanya pusaka ini diturunkan kepada Rimbono dari sang guru. Iya. Kenapa kau tidak ditanyakan saja kepada sang guru itu? Si Baduri. Baduri. Benar. Pasti dia mengetahui dan tahu persis bagaimana caranya menggunakan gendul itu ataupun pusaka itu. Itu cemerlang itu. Kita harus segera mungkin melakukan hal ini. Karena kita tidak tahu apakah pusaka itu masih benar-benar bisa difungsikan ataupun tidak. Karena tadi kau mengatakan ada kebocoran di dalam pusaka itu. Kalau memang kebocoran karena kerusakan, ya diservis saja seperti punya saya. Bisa sih. Buktinya punya saya sedang diservis. Ya. Oh ya. Gurunya pasti bisa ya. Gurunya pasti bisa. Dia pasti lebih tahu dibandingkan muridnya si Rimbono. Seperti ini saja, Ki Maja. Utus si Rusli untuk mengantar saya bertemu dengan gurunya. Ya, baiklah. Tapi Rusli kemarin di tubuh ini. Ya nggak usah masuk.
tinggal saya akan membacanya. Baiklah. Saya panggilkan atau kau yang panggilkan? Baiklah, seperti ini saja. Kita bagi tugas di sini. Silakan kalian temui siapa makhluk yang kau sebutkan tadi. Baduri, yang katanya adalah guru dari Rimbono. Benar. Sekarang saya bertugas untuk memeriksa daerah wilayah kekuasaan dari Blendrong Siro. Apakah masih ada informasi mengenai pasukan dari Blendrong Siro, ataupun bisa juga kita bisa mendapatkan kabar mengenai Blendrong Siro. Baiklah, Patih. Ya, saya setuju dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bagi tugas saja manusia. Ya. Saya akan mencari Rusli. Kau tunggu di sini. Kalian mengawasi lah. Ya, baik. Saya akan panggilkan Rusli. Mohon maafkan saya merepotkan Cimaca terus ya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aneh teman-teman ya. Terkadang kesalahan tidak selamanya menjadi salah. Kesalahan tidak selamanya menjadi salah gimana, Mas? Justru dengan Ada kesalahan keuntungan atas kesalahan tadi yang kita buat. ya belum. Maksudnya jenengan seperti itu, Mbok? Iya. Nah, ini mau ngapain? Lah, tuh.